Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Integrasi Ternak dan Perkebunan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu konsep integrasi perkebunan tebu dan ternak sapi. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Desi Kurnia dengan NIM 05041281823075 dan Eka Fitriani dengan NIM 01111181924221 dengan dosen pengampu Titi Vidianasari, SPT MP. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita telah belajar mengenai integrasi. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah bisa tebu dan sapi diintegrasikan? Jadi jawabannya adalah bisa. Tebu memiliki berbagai keunggulan untuk dapat diintegrasikan dengan peternakan sapi. Seperti yang dapat kita lihat berikut ini, pohon industri tebu. Tebu menghasilkan produk utama berupa gula. Tidak lepas dari itu, tebu juga menghasilkan produk sampingan yang masih memiliki kebermanfaatan. Di antaranya, tebu menghasilkan pucuk tebu. Tebu menghasilkan pucuk tebu, tetes tebu atau molasses, ampas tebu, dan blotong. Lalu, apa saja dari produk sampingan tersebut yang dapat dimanfaatkan? Kita lihat konsep integrasi yang kami tawarkan berikut ini. Teman-teman sekalian, tebu menghasilkan produk sampingan berupa pucuk tebu. Pucuk tebu merupakan hasil pembuangan pada bagian ujung tebu karena pada bagian tersebut tidak terdapat gula. Pucuk tebu dapat kita manfaatkan sebagai pakan ternak, tentunya dengan melalui pengolahan atau proses lanjutan. Selain itu, hasil sampingan dari tebu adalah tetes tebu. Tetes tebu atau yang lebih familiar kita sebut dengan molasses merupakan bahan yang terkenal pada usaha peternakan. Tetes tebu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak sama seperti pucuk tebu tadi. Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah ampas tebu. Ampas tebu berasal dari hasil penggilingan pohon tebu. Batang tebu yang telah digiling menghasilkan ampas yang sudah tidak memiliki kandungan air dan hanya tersisa serat yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak melalui pengolahan lanjutan. Selanjutnya adalah blotong. Blotong merupakan hasil dari produk sampingan pengolahan tebu. Blotong merupakan hasil sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk pohon tebu. Blotong dapat kita tambahkan dengan feses dari ternak ataupun urin dari ternak sapi yang kita pelihara untuk dijadikan pupuk organik bagi tebu yang kita miliki. Salah satu konsep integrasi perkebunan tebu dan ternak sapi yang akan kami bahas yaitu pengaplikasian teknologi pakan berbasis tebu. Pakan ternak merupakan makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau hewan peliharaan. Pakan ternak merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan budidaya di sektor peternakan. Akan tetapi,
Untuk ternak sapi, peternak biasanya hanya menyediakan pakan hijauan yang pakan tersebut tumbuh berdasarkan musim. Padahal, peternak dapat mengaplikasikan teknologi pakan berbasis tebu. Berikut kami sampaikan cara dan langkah-langkah membuat pakan ternak berbasis tebu. Pertama, potong dan kumpulkan pucuk tebu dari kebun tebu. Lalu, cacah pucuk tebu menggunakan mesin pencacah atau chopper. Setelah itu, siapkan bekatul atau dedak padi, premix feed waste, probiotik cair, air, dan gembor untuk menyiram. Taburkan dedak padi ke atas cacahan pucuk tebu, lalu siram dengan air yang sudah dicampur dengan probiotik. Lalu, aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Dalam sistem fermentasi pucuk tebu, kadar air tidak boleh lebih dari 30%. Kadar air dapat diuji dengan menggenggam cacahan yang sudah tercampur. Jika cacahan tidak menggumpal dan tangan kita tetap kering, maka proses dan pencampurannya sudah tepat. Masukkan semua bahan ke dalam tong dengan rapat dan kedap udara. Lalu, tutup tong dengan rapat dan simpan ke dalam ruangan fermentasi atau ke dalam ruangan yang gelap. Setelah 8 hari, maka pakan siap untuk diberikan kepada ternak. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.